Halo semuanya, sahabat Skod Orang Indonesia. Kali ini kita berdiskusi ya sesuatu yang menurut saya ini menarik terkait dengan perdebatan antara Yonatan Nandar yang selama ini sering memanggil dirinya sebagai evangelis bertarung melawan Ibu Sofiatul ya. Jadi ini menarik bagi saya karena saya merasa bahwa banyak blunder-blunder yang dilakukan oleh Nandar ya selama perdebatan itu. Nah, salah satu hal-hal yang dia lakukan ya, yang saya temukan ya, misalnya pernyataan-pernyataan dia mengenai Yesus Kristus. Kemudian pernyataan-pernyataan yang lain juga, misalnya tentang apa yang dia sebutkan, yang dia katakan kepada Ibu Sofiatul. Dia mengatakan bahwa para nabi atau rasul tidak menerima kitab. Jadi ada dua hal yang mau kita bahas malam ini tentang pernyataan dia tentang firman Tuhan yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus ya. Dan yang kedua adalah kita akan melihat nanti benarkah pernyataan dia bahwa para nabi atau rasul itu tidak menerima kitab seperti klaim dia. Apakah pernyataan dia itu setuju dengan apa yang tertulis di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, ini menarik ya. Dan sebelum kita lanjut ya, saya berharap Bapak Ibu tidak ada bosan-bosannya dan juga berkenan untuk subscribe. Bagi Bapak Ibu yang belum berkenan, ya mungkin nunggu waktu, kira-kira gitu ya. Oke, langsung saja Bapak Ibu, saya mau kita mendengarkan apa yang dikatakan, pernyataan apa yang dilontarkan oleh Nandar terkait dengan firman Tuhan ya, firman yang telah menjadi manusia itu. Nah, ini seringkali kita mendengar, ini bukan hanya dari Nandar saja sebetulnya. Mohon dikasih tahu kalau audionya bermasalah ya, kalau suaranya bermasalah. Jadi kita sering mendengar dari teman-teman Muslim, apologet Muslim, mereka sering mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Karena Yesus itu kan roh Tuhan yang dihembuskan ke dalam rahim Maria, dan roh itu adalah ciptaan gitu ya. Nah, padahal itu nanti kalau kita misalnya lihat ya, kalau misalnya kita lihat nanti justru misalnya dalam penjelasan Targum, misalnya Targum Onkelos, Targum Jonathan misalnya, itu justru firman Tuhan itu nanti merujuk kepada atau sebuah julukan yang bisa digantikan kepada sesembahan ya, kepada sesembahan. Nanti akan kita lihat beberapa literatur untuk itu. Nah, sebelum kita diskusi lebih lanjut, saya mau putarkan beberapa klip. Ini kita langsung ke ini ya. Ini ke menit 6.40. Di sini ada pernyataan yang menarik menurut saya untuk kita nanti sama-sama diskusikan ya, Bapak Ibu. Oke. Tapi sebelum saya putarkan, saya bagi link dulu ya, supaya nanti Bapak Ibu yang tertarik untuk bergabung dengan saya, boleh bersama-sama kita akan melihatnya ini dengan bersama-sama. Linknya sudah saya taruh di live chat ya, oke? Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Nandar. Sebentar, saya atur videonya dulu. Oke. Bismillah ar-Rahman Feharohum Bidbar Yod Hefafe. Saya bukan orang Yahudi, jadi nggak ngomong Hasem, nggak ngomong Adonai ya. Bidbar Yod Hefafe Samayim Naasu Yubruah Fiuhal Sheba'am. Nah, di sini ada kata-kata Yubruah. Jadi apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ruh itu bukan hanya kepada Yesus Hamasyah. Dan kita pun semua makhluk, kullu nafsin dha'iqatul maut, adalah ruh Allah. Oke, jadi ini adalah inilah yang mau kita ya, supaya kita lihat sama-sama pernyataan dia ini. Jadi apa yang dia baca itu tadi Bapak Ibu, itu adalah berasal dari kitab Mazmur, pasal 33, mulai dari ayat 6 sampai ke 9. Nanti kita akan lihat ya. Nah, ini saya akan putarkan ulang ya, apa yang dia sampaikan, karena ini penting sekali. Karena begitu
masifnya orang ini memelintir Alkitab, sebenarnya tujuannya dia membaca ini adalah dia mau menunjukkan bahwa Yesus itu, Sang Firman itu adalah ciptaan gitu ya. Itu sebenarnya poin yang mau dia sampaikan di sini. Oke, saya ulang ya videonya supaya kita sama-sama mendengarkan. Oke. Hidup ruah. Jadi Allah fiu hal sheba'am. Nah, di sini ada kata-kata yub ruah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ruh itu bukan hanya kepada Yesus Hamasiah. Dan kita pun semua makhluk, kullu nafsin dha'iqatul maut adalah ruh Allah. Oke, jadi perhatikan apa yang disampaikan, bahwa kita pun adalah roh Allah, kira-kira gitulah ya. Itu maksudnya. Jadi dia memaksudkan apa yang tertulis di dalam kitab Mazmur itu adalah roh Allah. Jadi kita pun dimasuk di dalam kategori itu gitu ya. Jadi dia menganggap bahwa apa yang tertulis dalam Mazmur 33 dari ayat 6 sampai 9 itu adalah ketika Tuhan berfirman untuk menciptakan segala sesuatu, maka dia berpikir bahwa firman itulah yang jadi manusia itu. Jadi saya melihat di sini dia sepertinya dia tidak paham sebetulnya yang disebut dengan firman Tuhan dan kemudian Tuhan berfirman gitu. Itu yang kadang-kadang orang ini saya pikir disinilah kebingungannya ya. Nah, ini kita dengarkan lebih lanjut lagi ya. Ini ada satu poin ya, ada satu poin di situ bahwa tentang firman Tuhan. Ya, ini menarik Bapak Ibu. Oke. Jadi yang ruh Allah itu kalau kita melihat surat As-Sajdah surat ke-32 ayat ke-9 disebutkan bahwa yang namanya ruh Allah itu bukan hanya Yesus Hamasiah, tetapi saya, Anda, dan kita semua adalah ruh Allah. Oke. Jadi ini yang saya bilang tadi. Jadi untuk membenarkan klaim di dalam Al-Qur'an yang ada di dalam surah 33 itu, dia mengatakan bahwa kita pun adalah ruh Allah itu katanya. Jadi intinya sebenarnya mau dia sampaikan adalah bahwa kita ini ciptaan, termasuk Yesus, termasuk roh Allah itu gitu. Itu sebenarnya poin dia gitu ya. Dalam konteks kepemilikan. Nah, di dalam Sefer Mizmor, di dalam kitab Mazmur pasal ke-33 ayat ke-9 ternyata ya, kita ini bahkan di sini disebutkan bala tentara itu diciptakan dengan satu kalimat. Sebagaimana penjelasan saya di awal, dari kata kun, jadilah, maka jadilah dia, saudara. Oke, jadi ini kita berhenti di sini dulu. Saya nanti akan siapkan satu lagi klip lagi, itu nanti di menit ke 10.52. Nanti di menit ke 10.52 ada hal yang menarik di situ ya, ada hal yang menarik dia sampaikan di sana. Ini menit ke 10.52. Oke, mari kita dengarkan apa yang dia sampaikan di sini. Dulu apa yang saya nyatakan. Karena kenapa? Ini hal yang fundamental ketika orang-orang Kristen menganggap Yesus adalah firman Tuhan yang hidup. Dari original teks, bahkan Hebrew dan Arabik tidak mendukung bahwa Yesus adalah firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Oke, jadi dia bilang bahwa baik di dalam teks Hebrew, Ibrani dan Arabi katanya tidak ada teks yang mendukung bahwa Yesus itu firman yang menjadi manusia. Mungkin Bapak Ibu ketawa mendengarnya, tetapi ya demikianlah orang ini, karena mereka harus mempertahankan, mereka harus mempertahankan dengan apa yang terus di dalam Al-Quran. Artinya apa? Mereka sebisa mungkin untuk membela Allah. Ini lucu ya, ini lucu. Kita melihat orang ini berusaha membela Allah, tetapi tak sekalipun Allah membela mereka. Oke, kalau kita di Kristen, kita hanya coba menjelaskan apa yang telah dilakukan Tuhan. Karena misalnya kita menyebut firman Tuhan yang telah menjadi manusia, kita kan menyebut itu oleh karena penyataan Tuhan di dalam misalnya di dalam perjanjian lama, juga di dalam perjanjian baru ya. Tapi orang ini berbeda, cara berpikirnya berbeda. Jadi ini menarik sekali bagi saya,
Kemudian selain dia menyampaikan lontaran seperti itu, ada satu yang menarik lagi di menit 40:16 ya. Di menit ke-40:16, sebentar. Jadi Bapak Ibu, saya menonton ini ya, menonton perdebatan ini, dan saya serius karena banyak pengikut si Nandar ini gitu. Dia itu pengikutnya sekitar 140 ribuan subscriber. Itu artinya banyak orang mendengarkan kibulannya ini gitu ya. Dan saya berpikir ini saya serius untuk menanggapi ini ya. Tidak semua lah ya, karena memang sana Bang Rudi Yohanes juga sudah mengkomentarinya ya. Kemudian juga sebetulnya jawaban-jawaban Ibu Sofiatul itu sangat menohok sebetulnya untuk dia. Tetapi saya hanya mau mengomentari beberapa bagian, karena menurut saya semua kata yang keluar dari mulutnya itu salah semua, kira-kira gitulah. Jadi hanya beberapa poin saja yang mau saya sampaikan di sini. Artinya kalau kita bisa lihat dari poin-poin ini sebenarnya sesuatu yang perlu dipertanyakan pernyataan-pernyataan dia ini, maka bagaimana orang mempercayai manusia seperti ini yang hanya pandai bersilat lidah ya. Mari kita lihat di menit 40:16. Oke, apa yang dikatakannya di 40:16 ya? Ibu Sofiatul bertanya tentang apakah para nabi itu menerima buku? Tidak. Oke, ini menarik ya. Sebentar ya Bapak Ibu, ini saya mau matikan AC. Ini dingin kali sebentar. Oke, jadi ini saya ulang ya apa yang dia sampaikan, bahwa dia bilang bahwa nabi itu Ibu Sofiatul bertanya serupa yang semisal dengan itu. Lalu Ibu Sofiatul bertanya tentang apakah para nabi itu menerima buku? Tidak. Tidak ada ya, para nabi, para rasul itu menerima firman berupa buku, nggak ada. Oke, ini sangat jelas ya apa yang dia sampaikan. Sebetulnya di dalam perdebatan itu kita bisa melihat dengan jelas ya bahwa dia sangat gelisah ya, sangat gelisah, panik luar biasa, berpindah-pindah, terus bahkan ada sesuatu yang mau dicarinya tapi seperti dia kelupaan di mana letaknya. Kita bisa lihat lah orang-orang panik ketika dia tidak tahu apa-apa lagi yang disampaikannya. Nah, saya curiga ya, dia mengatakan ini karena Bang Rudi Yohanes juga terus membombardir mereka ini, Muslim ini, untuk menunjukkan klaim-klaim yang ada di dalam Al-Quran termasuk tentang keberadaan kitab-kitab itu, dan mereka harus menelan pil pahit ini. Mereka harus menelan pil pahit ini, dan mereka harus mengatakan bahwa para nabi rasul termasuk Muhammad itu tidak menerima kitab dalam bentuk buku, tapi hanya sekedar pewahyuan ya. Itu linknya sudah saya kasih ya. Kalau ada Bapak Ibu yang mau bergabung, silahkan ya Bapak Ibu. Nah, sebelum menunggu teman-teman untuk bergabung ya, apa mau saya sampaikan di sini? Jadi ada 3 poin yang mau saya bagikan di sini. Oke, mengenai firman Tuhan. Oke, ini saya perbesar dulu. Mengenai firman Tuhan. Oke. Banyak orang, bahkan kita juga orang Kristen sebetulnya, banyak orang kita berpikir firman Tuhan itu adalah audible-nya suara Tuhan. Bukan. Ini banyak orang salah juga. Saya juga baru paham ini beberapa bulan terakhir ini. Nah, saya dulu berpikir bahwa firman Tuhan itu adalah suara audible. Bukan. Ya, memang Ibu Sofiatul itu sudah menyinggung sebetulnya. Bu Sofiatul mengatakan bahwa pikirannya Tuhan, kira-kira gitulah ya, yang ada di dalam pikirannya Tuhan. Nah, tetapi lebih jelasnya sebetulnya kalau misalnya ya kita bisa hubungkan dengan melihat di beberapa targum Onkelos misalnya, atau di dalam targum Pseudo Jonathan misalnya ya. Nah, jadi firman Tuhan itu sebetulnya adalah, apa yang dimaksud di situ adalah pribadi ya, atau julukan yang diberikan pada pribadi atau sosok ketika Allah itu berkomunikasi dengan ciptaannya. Loh,
Kok seperti itu? Jadi bukan suara? Bukan. Bukan suaranya itu, bukan audible-nya, bukan. Bukan. Tetapi firman Tuhan itu adalah julukan. Disebut firman Tuhan adalah julukan kepada sosok ketika Allah mau berkomunikasi dengan ciptaannya. Contoh, ketika misalnya Tuhan mau berkomunikasi dengan Abraham, maka kita akan teringat dengan misalnya di dalam, sebentar saya ingat, itu di dalam Kejadian 19 ya, kalau nggak salah itu. Sebentar saya cari dulu. Kejadian 19 kalau nggak salah itu. Kejadian 11 di mana Tuhan menunjukkan diri dalam kepada mengunjungi Abraham lah ya. Kejadian berapa itu? Kejadian 19. Ada Bapak Ibu yang mengingat itu? Pasal berapa? Oh, berarti Kejadian 18 ya. Oke, ini saya perkecil. Sebentar. Oke, jadi ini di dalam Kejadian 18. Ini Bapak Ibu bisa melihat dengan jelas ya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang, ini dalam bentuk orang ini, berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Jadi, Bapak Ibu bisa membaca seluruh Kejadian 18 ini. Jadi, Tuhan ketika mau berkomunikasi dengan Abraham, dia dalam bentuk manusia. Ya, ini orang, ini dalam bentuk orang, manusia. Ini saya perbesar, mungkin kekecilan untuk Bapak Ibu. Oke. Jadi itulah makanya ketika Yesus ketika dia di di hadapan orang Yahudi, orang-orang Farisi itu ya, dia kan udah mau dilempari batu kan. Jadi dia bilang sama orang-orang Yahudi, orang Farisi itu, dia bilang, Abraham saja senang melihat saya. Ya kan? Terus orang-orang Farisi itu bilang, lah, kamu kan baru lahir kemarin, kira-kira gitu ya. Masa kamu bilang Abraham melihatmu, kamu bertemu Abraham? Memangnya umurmu ini berapa? Nah, ternyata kalau kita pahami, inilah yang dimaksud itu. Artinya yang mengunjungi Abraham itu adalah Yesus itu. Firman Tuhan itu. Firman itu, loh kok begitu? Gitu. Jadi sekali lagi saya tekankan, firman Tuhan itu bukan audible. Bukan hanya audible-nya Tuhan itu, bukan. Tetapi sosok, ya, julukan yang diberikan kepada sosok ketika Tuhan mau menampakkan diri atau bermanifestasi, bukan bermanifestasi sih, ketika Tuhan mau menampakkan diri lah, berkomunikasi dengan ciptaannya. Sama seperti misalnya ketika Tuhan, ketika Tuhan dalam bentuk awan pada siang hari dan dalam bentuk api pada waktu malam ketika orang Israel di padang gurun. Itu julukan itu juga adalah firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Jadi bukan hanya pada audible suaranya itu saja, bukan hanya gelombang suaranya itu, bukan. Karena baik firman Tuhan maupun Bapa maupun Roh Kudus bisa ngomong, punya suara audible. Jadi ini yang kadang-kadang banyak orang juga tidak tahu. Saya sendiri pun baru paham ini beberapa bulan terakhir ini. Oke? Nah, bagaimana kita yakin dengan hal ini? Pertama, mari kita baca dulu pemahaman orang Yahudi melalui misalnya di dalam Targum Onkelos lah misalnya, ya. Ini di dalam Targum Onkelos, ini misalnya di dalam ini sebentar ya. Ini di dalam Kejadian deh. Ini saya sudah siapin. Ya, di dalam Kejadian. Ini Targum of Onkelos on the book Bereshit or Genesis section 1 Bereshit bara Elohim, ya. Oke, sebentar. Nah, ini dia. Dari mana kita tahu bahwa itu adalah julukan atau sebutan kepada sosok itu? Oke, sebentar ya.
Oke. Nah, ini akan saya carikan di sini. Ini contohnya, the word. Oke. Nah, perhatikan di sini, misalnya di dalam ini kejadian ini kejadian berapa ini? Kejadian 1 ayat 20 ya. Ini dia. Nah, ini saya blok dari sini aja deh, saya perbesar. Oke. Supaya Bapak Ibu bisa membacanya ya. Kita belajar sama-sama ini. Jadi, ini pemahaman orang Yahudi tentang firman Tuhan ini gitu. Gitu ya. Ini contohnya. Nah, perhatikan di sini. Oke. And they heard. Jadi ketika manusia telah jatuh dalam dosa, terus Tuhan mengunjungi Adam dan Hawa ya di taman itu ya. Tapi orang Adam dan Hawa kan bersembunyi mereka ya setelah berbuat dosa. Terus apa dibilang? And they heard the voice of the word. Nah, perhatikan di sini. And they heard the voice of the word of the Lord God. Mereka di sini merujuk kepada mereka Adam dan Hawa ya. Mereka mendengar suara dari firman Tuhan berjalan di tengah taman di suatu sore hari itu. Perhatikan, coba kalau ini kita artikan sebagai audible, ya, bagaimana firman Tuhan berjalan di tengah taman? Tidak mungkin kalau kita hanya artikan itu sebagai audible. Tetapi kita bisa mengartikan di sini ini adalah julukan kepada sosok Tuhan ketika dia berkomunikasi dengan ciptaannya. Nah, dalam hal ini kan ciptaannya ini di sini adalah tentang Adam dan Hawa itu ya. Dia mau mengunjungi Adam dan Hawa itu di Taman Eden itu ya. Ya, jadi ini bisa dengan jelas kita lihat. And they heard the voice of the word of the Lord. The word of the Lord. Jadi firman Tuhan itu, penyebutan firman Tuhan itu sudah ada. Bahkan di Kejadian, di kitab Kejadian ini sudah ada. Oke? Jadi ini adalah hal-hal yang sangat penting. Nah, apakah hanya di Kejadian saja? Tidak Bapak Ibu ya. Ini juga sebetulnya bisa kita lihat di dalam misalnya di dalam Keluaran ya. Di dalam Keluaran ini tadi adalah Targum Onkelos ya. Kita akan lihat lagi Targum Onkelos di dalam Keluaran pasal 13. Oke. Nah, ini saya akan carikan word. Jadi ini gampang. Oke. Oke, sebentar ya. Ini saya perkecil, ini besar sekali soal. Sebentar. Oke, mana dia? Mana ini? Ini mana Abraham? Abraham mana ini? Saya mau cari Abraham karena Abraham punya the word of the Lord. Oke. Nah, ini misalnya ya. Nah, ini dia. Di dalam ayat 5 di sini ya. Ini perhatikan di sini. Ini saya perbesar lagi ya. Ini menarik ini. Jadi julukan firman Tuhan pada sosok yang mau menunjukkan dirinya ketika berkomunikasi dengan ciptanya itu bukanlah sesuatu yang baru diciptakan atau baru ditemukan di perjanjian baru, bukan. Tapi ini sudah lama dimengerti bahkan oleh orang Yahudi. Di dalam Targum ini pun dipahami demikian. Misalnya di sini, ya. And the people feared before the Lord. Okay. And believe in the word of the Lord. Oke. Jadi orang-orang takut akan Tuhan ya. Orang-orang takut akan Tuhan dan percaya di dalam firman Tuhan. Perhatikan di sini. Ini menarik ini. Ya. Ini menarik. Oke. Jadi sekali lagi Nandar dia tidak paham firman Tuhan itu.
Dia berpikir ketika Tuhan berfirman, ya, ketika menciptakan alam semesta, dia pikir audible-nya itu, maka kita juga punya atribut disebut sebagai firman Tuhan. Itu nggak benar, ya. Itu nggak benar. Justru julukan, sekali lagi ya, saya ulangi ini supaya kita dapat poinnya. Julukan firman Tuhan itu sudah ada bahkan di dalam kitab Perjanjian Lama. Oke? Jadi ini menarik sekali bagi saya. Jadi ini dengan jelas ya. Makanya di dalam 1 Yohanes ayat 1 itu ya, itu yang dia bilang itu pada mulanya adalah firman itu, sebentar saya bukakan deh. Ya, mana dia itu? Ya, Yohanes 1 ayat 1 ya. Ini saya coba bawa kita pelan-pelan untuk memahami ini. Jadi ketika Yohanes menuliskan itu, dia bukan ngarang sendiri, dia bukan bikin-bikin yang aneh-aneh gitu ya. Jadi ini dibilang di sini di dalam Yohanes ini dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Jadi bahkan di dalam kitab Kejadian kita sudah tahu firman Tuhan yang dimaksud itu apa. Jadi Allah ketika dia berkomunikasi dengan ciptaannya itu, maka itu dia mendapat julukan sebagai firman Tuhan, bukan hanya audible-nya, bukan. Ya, makanya banyak orang salah paham kan. Lah jadi kalau misalnya, karena kalau pengertiannya cuma audible ya, perhatikan ini. Ketika Yesus dibaptis, lalu ada suara dari sorga, ya kan? Itu kan suara Bapa, kan kira-kira gitu. Lah tetapi kan kalau itu audible, lah kan firmannya kan udah jadi Yesus. Masa ada lagi firmannya? Makanya saya bilang itu pengertiannya yang kurang tepat. Oke? Jadi baik Bapa maupun Yesus maupun Roh Kudus itu bisa bersuara. Bisa. Makanya ketika Yesus dibaptis itu, ya, Bapa di surga itu ada suara dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, gitu ya. Jadi ini yang dituliskan oleh Yohanes di sini, bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah, dan selanjutnya kita bisa melihat di sini ya tentang firman itu menjadi manusia. Coba ini ya. Firman itu telah menjadi manusia. Ya, kenapa dia menjadi manusia ya? Dia punya misi lah kira-kira gitu ya, yang diberi nama dengan Yesus ya. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, pertanyaannya kan, kenapa firman Tuhan ini harus menjadi manusia melalui rahimnya Maria, atau melalui rahim perempuan? Nah, itu adalah sebuah topik yang menarik. Mungkin suatu waktu kita akan bahas itu. Tetapi ini adalah untuk menggenapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Hawa ketika peristiwa mereka jatuh dalam dosa ya. Karena dia bilang sama Hawa bahwa keturunan perempuan ini, dia ngomong sama ular kan, Tuhan ngomong sama ular, perempuan keturunan ini nanti yang akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan memagut tumitnya, kira-kira gitu. Jadi memang harus dari keturunan perempuan. Artinya apa? Dia harus dilahirkan dari perempuan. Jadi bukan kurang kerjaan Tuhan. Firman Tuhan ini bukan kurang kerjaan, dia harus melalui proses kelahiran dari seorang perempuan, bukan. Karena kenapa? Firman Tuhan itu bisa langsung jadi manusia dewasa sebetulnya. Bisa langsung dia, sama seperti Kejadian misalnya ketika dia bertemu dengan Abraham tadi. Atau ketika dia bertemu dengan Adam dan Hawa di Taman Eden itu. Bisa dia jadi langsung manusia, bisa. Bukan tidak bisa. Tetapi kan artinya kan dia tidak lahir dari keturunan perempuan itu seperti yang dinubuatkan di dalam Kejadian ketika peristiwa kejatuhan dalam dosa itu. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu. Inilah yang tidak dimengerti oleh Muslim. Karena kenapa? Hal-hal kerohanian ini tidak ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis. Inilah yang tidak mereka pahami.
bahwa ada hal-hal yang tersembunyi dari firman Tuhan ini ketika dipelajari, dipahami dengan benar. Oke? Nah, itu poin yang pertama dari saya ya. Yang kedua adalah apa tadi yang dia sampaikan ya? Itu sekaligus untuk menjawab apa yang dia sampaikan tadi, bahwa di dalam ketika dia mengatakan bahwa di dalam bahasa Ibrani, bahasa Arabi, katanya tidak ada yang mendukung pernyataan bahwa firman itu telah menjadi manusia ya. Yesus yang sang firman itu menjadi manusia. Nah, ini saya pikir menjawab apa yang disampaikannya itu ya, bahwa itu justru pemikirannya yang keliru ya. Yang kedua adalah, waduh udah 30 menit aja nggak terasa Yang kedua adalah ketika dia mengatakan ya, para nabi tidak menerima buku, para nabi tidak menerima kitab dalam bentuk buku. Ya, di dalam pandangan kekristenan itu betul. Tidak ada nabi yang menerima kitab kedebuk dari sorga. Gak ada itu. Justru itu hanya di dalam Al-Quran, melalui kisah-kisah di dalam Al-Quran dan hadis, dikatakan bahwa itu Allah SWT itu menurunkan kitab. Nah, kita sudah tahu kitab itu artinya buku. Ya, kitab itu artinya buku. Kita bisa lihat di dalam, misalnya di dalam KBBI ya, KBBI aja menjelaskan begitu. Nah, ini saya kasih deh. Ini mana KBBI di sini? Oke. Ini kita cari ini supaya tidak ada dusta di antara kita. Harusnya orang ini malu, tapi menandar nggak ada malunya. Gimana kita bilang ya kan? Nah, kitab. Apa artinya kitab? Nah, ini dia. Kitab artinya buku. Nah, ini dibilang kitab bacaan. Apa artinya? Atau pengertian yang kedua, wahyu Tuhan yang dibukukan. Gimana ini? Ya kan? Jadi kitab itu adalah buku atau wahyu Tuhan yang dibukukan. Contoh, Al-Quran adalah buku yang harus dijadikan pedoman oleh seluruh umat Islam. Artinya apa? Kitab itu ya buku. Ya. Nah, di dalam sejarahnya memang kalau misalnya di dalam Al-Quran, misalnya kitab Al-Quran itu kan tidak langsung jadi sebuah Al-Quran yang utuh seperti sekarang ya, tetapi dikumpulkan dari suhuf-suhuf ya, dari lembaran-lembaran yang dari tulang belulang lah, dari macam-macam lah pokoknya gitu. Tetapi sekalipun dia dalam bentuk itu, baik itu misalnya dituliskan ya di loh batu kek, atau di tulang binatang, atau di kulit binatang, atau di dedaunan, ataupun di papirus ya, itu semua disebut kitab. Ada sesuatu yang bisa dibaca, ada tulisan di sana ya. Nah, tadi sebetulnya kalau kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Sofiatul ya, bahwa bahkan ketika dia Nandar mengatakan bahwa sefer itu, Nandar bilang itu bukan kitab, itu wahyu katanya. Nah, justru Bu Sofiatul mengatakan sefer itu adalah gulungan ya, gulungan kitab. Itu maksudnya. Artinya ada kitab yang ada tulisannya yang bisa dibaca gitu. Jadi ini menarik. Nah, sekarang kenapa ini menarik? Karena saya melihat Nandar ini sebetulnya ketika dia mengatakan bahwa bahwa para nabi dan rasul tidak menerima kitab menurut iman Islam di dalam Al-Quran dan hadis, itu artinya Nandar mengatakan bahwa Allah SWT itu berbohong, atau setidaknya Nandar sedang mengatakan bahwa Muhammad itu berbohong. Mengapa? Loh, kok bisa begitu? Nah, kita perhatikan dari apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Mari kita lihat satu-satu ya. Nah, di sini kalau Bapak Ibu, ini dia ya. Kalau Bapak Ibu, ini situs namanya Quran Wow. Namanya aja udah wow ya kan? Nah, ini namanya Quran Wow. Jadi kalau Bapak Ibu mau mencari sesuatu dari Quran, masukkan kata kuncinya. Nah, kita akan bisa lihat, misalnya kita masukkan kata kunci kitab di sini ya. Nah, kita akan bisa melihat bahwa di sini misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 2, kitab dalam kurung Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Artinya kitab ya. Kitab sudah. Oke. Nah, lebih misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 4. Dan mereka yang beriman kepada kitab.
ya, yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Jadi itu adalah kitab-kitab yang diturunkan. Terus Muslim mengatakan, termasuk Nandar mengatakan, pengertian kitab-kitab yang di dalam Al-Quran itu bukanlah dalam bentuk buku, itu yang dia sampaikan, tetapi dalam bentuk wahyu. Itu tidak benar ya. Karena kalau kita lihat akar kata kitab itu ya, akar kitab itu yaitu sesuatu yang tertulis ya. Ini saya kasih contoh, ini Ibu Sofiatul sebenarnya udah kasih tunjuk juga itu. Kitab word original. Ini dia Bapak Ibu. Jadi kitab ya, kitab. Jadi itu banyak itu disebut ya. Ini saya perbesar deh. Nah, ini kitab ya. Kitab Hebrew Arabik ya. Jadi di dalam berasal dari kata Semitic word. Wah, udah ada yang jadi member. Terima kasih Pak Ahmad sudah jadi member ya. Saya tidak tahu mengatakan apa. Ada rupanya yang mau mendukung pelayanan ini, Bah. Terima kasih banyak ya. Nah, jadi ini kitab ini bilang di sini ya. Kataba, katabat, katabtu, kutiba, kutibat, katabu, katab. Nah, jadi semua kitab ini, jadi sesuatu yang tertulis ya. Misalnya he wrote, sesuatu yang tertulis. Oke, ada sesuatu yang tertulis di sana. Jadi ketika Nandar mengatakan kitab itu dalam bentuk wahyu, itu seakan-akan dia ngomong Allah SWT itu mengatakan A, tapi pengertiannya B. Kan gitu ya. Sama seperti misalnya di dalam Ali Imran. Ini contoh misalnya. Dalam Ali Imran pasal surah 3 ya. Surah Ali Imran di dalam ayat yang ketiga. Dia menurunkan Alkitab, Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya. Membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Perhatikan. Jadi kitab Taurat dan Injil pun diturunkan termasuk Alkitab. Jadi hanya gara-gara mereka terpojok ya, berani mereka menentang apa yang dikatakan di dalam Al-Quran dan hadis. Ini menjadi bumerang bagi mereka. Ya. Makanya sebetulnya ya, kalau kita hubungkan dengan diskusi kita beberapa waktu yang lalu, ketika Muhammad pertama sekali menerima wahyu di Gua Hira itu, kenapalah Waraka mengatakan ini adalah namus seperti yang diterima oleh Musa? Artinya apa? Ya kalau itu Jibril maka itu tidak masuk akal. Tetapi justru itu adalah namus. Nah, kalau kita lihat di hadis yang lain misalnya di dalam ini saya bukakan deh. Nih. Ini di dalam Sahih Bukhari misalnya ya, Sahih Bukhari 231. Sahih Bukhari 231 misalnya. Ya, Sahih Muslim ya. Sahih Muslim 231 kayaknya. Mana dia? Waraka menjawab, ya tidaklah setiap oke. Ini dia Bapak Ibu ya. Di dalam Sahih Muslim 231 ini dikatakan begini ya. Jadi setelah Khadijah membawa Muhammad itu kepada Waraka ya. Terus Khadijah mengatakan kepada Waraka, dengarkanlah cerita anak saudaramu ini. Oke. Waraka bin Naufal berkata, wahai anak saudaraku, apa yang telah terjadi? Maka Rasulullah menceritakan semua peristiwa yang beliau telah alami. Mendengar peristiwa itu, Waraka berkata, ini adalah undang-undang yang dahulu pernah diturunkan kepada Musa. Itulah yang diterima oleh Muhammad. Ada undang-undang gitu. Undang-undang dalam bentuk suara. Nggak mungkin lah ini pernah diturunkan kepada Musa kok. Apa yang pernah diturunkan kepada Musa? Ya hanya satu yang diturunkan kepada Musa. Ya, yang langsung. Ya, apa itu? Hukum Taurat itu yang ditulis dalam loh batu itu. Gitu. Oke? Dan inilah yang dimaksud, inilah yang dikatakan oleh Waraka di sini. Ini adalah undang-undang yang dahulu pernah diturunkan kepada Nabi Musa. Nah, inilah artinya apa?
Nandar ini mereka mencoba mengelabui pikiran pendengar mereka. Bukan hanya mau bertakia, bukan hanya berusaha mengelak dari pertanyaan Bu Sofiatul pada saat itu, tapi berusaha, yang paling kasihannya itu adalah para muslim yang mendengarkan mereka ini. Mereka tidak sadar ya, para pendengarnya itu terutama muslim, mereka tidak sadar sedang dibodoh-bodohi oleh Nandar ya. Nah, bukan hanya itu saja sebetulnya ya, bukan hanya itu saja. Misalnya kalau kita lihat lagi ya, lebih jauh misalnya, oke. Saya melihat misalnya ketika ada suatu ketika di mana Isa pun diberikan kitab. Oke. Sebentar ya. Isa, mana Isa ini? Oke. Isa. Mana ini? Isa putra Maryam, huh? Isa putra Maryam. Oke. Oke, saya cari mana kitab-kitabnya ini. Oke, jadi maksud saya di sini Bapak Ibu artinya apa? Di dalam pengertian Allah SWT, atau setidaknya kalau Bapak Ibu tidak percaya bahwa Allah SWT itu ada, maka di dalam kepalanya atau isi kepalanya Muhammad, dia pikir bahwa nabi-nabi sebelumnya itu menerima kitab ya. Ini misalnya kalau kita lihat di dalam misalnya surah Al-Maidah ayat 44. Oke, surah Al-Maidah ayat 44. Nah, apa yang ada di sini? Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat. Artinya apa? Allah menurunkan kitab Taurat. Jadi di dalam pemahamannya Allah SWT atau Aka Muhammad lah di sini, dia berpikir bahwa kitab Taurat itu diturunkan dalam bentuk kitab. Padahal kitab Taurat itu dikumpulkan dari catatan-catatan ya, catatan, dan bahkan misalnya di dalam kitab Taurat itu, misalnya di dalam kitab yang terakhir itu ada sebagian yang dipercaya ditulis oleh Yosua. Mengapa? Karena ada bagian di dalam kitab Taurat itu dikatakan atau dikisahkan tentang peristiwa ketika Musa meninggal ya, kira-kira gitu. Kan dia udah meninggal, siapa yang menulis kisahnya, ya kan? Kira-kira gitu. Artinya ada orang lain yang terlibat di dalam penulisan kisah itu. Nah, diperkirakan yang menulisnya itu adalah Yosua. Ya, karena yang meneruskan kepemimpinan Musa adalah Yosua setelah itu. Jadi, tetapi di dalam pengertian Allah SWT Aka Muhammad, ya, dia berpikir bahwa dialah yang menurunkan kitab Taurat dalam bentuk kitab. Nah, kitab itu apa? Buku. Gitu. Dan ini bukan hanya 1-2 kejadian saja di dalam Al-Quran dikatakan demikian ya. Ada banyak di berbagai ayat di dalam Al-Quran itu disebutkan. Nah, saya berpikir saya sudah terlalu panjang bercerita panjang lebar. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dengan saya bagi linknya. Saya berharap Bapak Ibu, mana tahu ada yang saya juga tadi terlewatkan. Saya berharap Bapak Ibu boleh bergabung dengan saya untuk kita diskusi-diskusi. Nah, memang kalau kita perhatikan diskusi yang terjadi semalam itu bersama dengan antara Ibu Sofiatul dan Nandar, itu memang tidak imbang ya, karena memang itu antara langit dan bumi lah, saya berpikir begitu ya. Karena Bu Sofiatul itu membawa data sedetail-detailnya ya, dan Nandar hanya bisa berkelit. Dia mencoba untuk mengelak dari pertanyaan, bahkan dia menceritakan bahwa dia tahu bahasa Ibrani. Ya, siapa yang mau nanya kamu tahu bahasa Ibrani atau tidak? Yang dibahaskan tentang keaslian kitab itu. Gitu ya. Tetapi ya inilah, karena mungkin dia nggak punya jawaban lagi ya, dia ngarang lagi gitu ya. Dia mencoba untuk dalam bahasa Inggrisnya itu save
menyelamatkan muka lah, ya kan? Menyelamatkan muka lah kira-kira gitu ya, daripada malu di depan penontonnya kan. Karena selama ini dia begitu mengagung-agungkan diri, ya. Mengagung-agungkan diri bahwa dia tahu tentang Alkitab lah, tahu bahasa Ibrani lah. Nah, rupanya hal seperti ini kan dia hanya dengan untuk membenarkan argumen dia seperti menyalahkan atau seperti mengatakan bahwa Paulo SWT atau juga Muhammad adalah pembohong. Sekarang pertanyaan kepada Muslim, siapa sebetulnya yang berbohong? Apakah Paulo SWT, aka Muhammad, atau Nandar? Saya pikir itu jauh lebih penting untuk kita bersama-sama.